Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus jamaah majlis ta'lim ahlus sunnah wal jamaah, para pemuda, para remaja, penerus generasi Islam kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ta'lim kali ini kita bisa kembali berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita fahami kemudian kita amalkan, sehingga membimbing kehidupan kita meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ta'lim malam hari ini kita akan bahas mengenai cara menyeimbangkan doa. Ini menjadi penting karena orang-orang yang beriman ini sangat suka untuk berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semua yang kita minta itu baik untuk diri kita. Buya ingin ulangi lagi bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu rumus kita dalam berdoa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sebab belum tentu apa yang kita inginkan akibatnya baik untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Belum tentu akibatnya baik untuk anak-anak keturunan kita. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi contoh doa yang tidak seimbang, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 200. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang musyrik dan juga orang-orang Islam. Ada di antara manusia, kata Allah, baik dia orang musyrik, orang kafir, atau orang Islam sendiri, yang kalau berdoa tidak seimbang. Kata Allah, man yaqulu, mereka kalau berdoa berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami dunia. Di dalam tafsir dikatakan yang dimaksud dengan dunia ini yaitu dicontohkan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Mintanya pada siapa? Pada Allah. Di samping mereka minta juga kepada berhala. Jadi orang-orang jahiliyah musyrikin ini disebut musyrik karena mereka mengakui Allah sebagai Tuhan dan juga mengakui berhala sebagai
Tuhan. Jadi mempersekutukan. Nah, orang-orang musyrik dan juga orang-orang Islam, kata Allah, mereka berdoa, ada yang berdoa seperti ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami ibilan, onta, wa baqaran, sapi, wa ghanaman, kambing, wa abidan, budak, au imaan, abidan budak laki-laki, au imaan budak perempuan, wa malan harta, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Doa mereka titik sampai situ. Nah, orang yang berdoa seperti ini, kata Allah, di akhirat mereka tidak akan mendapatkan nasibun fil jannah, tidak akan mendapatkan bagian di dalam surga. Jadi hati-hati berdoa, ya. Antum kalau berdoa hati-hati, wajib menjaga keseimbangan sehingga tidak berdampak kita nanti nggak punya apa-apa di akhirat meskipun bergelimang harta di dunia. Jadi dicontohkan orang-orang musyrik ini kalau berdoa mintanya onta, mintanya sapi, mintanya kambing, budak laki-laki, budak perempuan, dan harta. Karena memang di zaman itu yang disebut harta itu yaitu onta. Orang kaya kalau punya onta. Kalau onta itu sekarang seperti mobil Mercy begitu. Wabakaron, sapi. Seperti apa sapi? Di bawah Mercy. Ghonaman, kambing. Di bawah lagi. Wa abidan au imaan. Abid dan ima itu investasi. Satu orang budak itu harganya 1/4 miliar. Ya, jadi punya budak satu itu berarti orang kaya. Nanti kalau dia butuh uang, tinggal jual budaknya. Makanya mereka mintanya itu. Wamalan, dan harta, emas, perak, begitu. Nah, kalau sekarang mungkin doanya, ya Allah, saya pengen mobil. Ya Allah, saya pengen motor. Ya Allah, saya pengen rumah. Ya Allah, saya pengen punya tanah. Ya Allah, saya pengen punya kontrakan. Ya Allah, rekening saya biar banyak isinya. Kan begitu? Ya, boleh nggak doa begitu? Kalau sampai situ saja, jangan. Kalau sampai situ saja, jangan. Jadi antum harus betul-betul memperhatikan hal ini untuk keberkahan hidup kita dunia akhirat. Jangan sampai situ kalau berdoa, karena kata Allah nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa, karena yang dia minta hanya dunia. Sama dengan sedekah yang konsepnya apa? Mancing mania. Ya. Ada orang sedekah kayak mancing mania. Bagaimana contoh mancing mania itu? Contohnya saya sedekah 1 juta, alhamdulillah dapat 100 juta. Saya sedekah motor, mudah-mudahan dapat mobil. Sama seperti ini nih. Jadi semua ibadahnya untuk dunia. Sholat duha supaya dapat banyak duit. Sholat tahajud supaya tokonya laku. Ya. Puasa sunnah Senin Kemis supaya pangkatnya naik, begitu. Jadi ibadah untuk mendapatkan dunia. Nah ini nih, ini yang nggak boleh sama Allah. Rabbana atina fid dunya, begitu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang seperti ini nggak akan dapat apa-apa di alam akhirat. Ya, ya Allah, dunia ini berapa lama sih? Apa yang kita mau sombongin dari dunia ini? Ya, dibanding waktu akhirat cuman 1,5 jam. Itu yang umurnya 63 tahun. 63 orang yang umurnya 63 tahun dibandingin waktu di akhirat cuman 1,5 jam. Gitu. Apa yang mau kita banggakan? Nah, makanya kata Allah di sini diajarkan doa yang seimbang. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang kalau berdoa doanya begini, kata Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah,
Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini segala kebaikan. Oh. Segala kebaikan itu apa contohnya? Ilman, beri kami ilmu agama, begitu. Itu maksudnya hasanah ya. Maksudnya kebaikan di dunia itu nomor satu apa? Ilmu agama. Orang hidup di dunia nggak tahu ilmu agama, nggak ada kebaikan dalam hidupnya. Jadi kebaikan itu yang pertama dan utama adalah ilmu agama. Wa ibadatan, suka ibadah. Wa ismatan minadz dzunub, perlindungan dari dosa. Wa syahadatan wa ghanimatan wa sihhah, ya, kesaksian dari Allah, kemudian juga sehat wal afiat, dan juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taufiqan lil khair, dan diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Ini yang disebut dengan hasanah. Jadi coba lihat, nggak ada harta di sini kan? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau orang punya ilmu agama, rajin ibadah, nggak mau bikin dosa, sehat walafiat, senang berbuat kebaikan, duit dapat nggak? Dapat nggak duit? Apa buktinya? Antum umpamanya jadi karyawan, ilmu agama bagus, mau nggak korupsi? Jujur nggak? Patuh nggak sama atasan? Nggak mau bikin dosa, nggak mau bikin dosa, ya. Ditipin duit sama atasannya umpamanya 1 juta, ada kembalian 25.000, karena dia nggak mau bikin dosa, dibalikin nggak? Balikin. Kalau yang nakal gimana? Jamaah Buya ada yang punya pabrik, ya. Di pabriknya itu karyawannya wajib taklim. Karyawan yang nggak mau taklim dikasih kesempatan 3 kali pertemuan 3 bulan. Nggak datang pecat langsung. Tapi kalau yang mau taklim disuruh puasa sunnah. Yang mau puasa sunnah sekali puasa dikasih 50.000. Wah, semangat nggak kira-kira? Umpamanya saya puasa Daud, nah berarti seminggu berapa kali tuh? Sekali puasa kali 50.000. Saya puasa Senin Kemis, berarti seminggu dia dapat tambahan 100.000. Kali 4, 400, lumayan. Boleh nggak begitu? Boleh, pertama-tama boleh. Itu pertama-tama aja itu. Sekarang pabriknya itu udah bukan pabrik, udah bukan kayak pabrik. Pabriknya itu kayak pesantren, ya, kayak pesantren. Mau mulai nyalain mesin, baca surah Al-Muluk, baca basmalah, begitu ya. Nanti pas sholat zuhur pada serebetan, pakai baju koko, pakai peci. Kadang karyawannya yang jadi imam di masjid. Jadi masyarakat di situ juga senang ngelihatnya. Ini pabrik apa pesantren, begitu. Ya. Nah, taruhlah itu orang lain yang lihat. Internal pabrik, owner atau pemilik pabriknya itu tambah kaya. Kenapa tambah kaya? Karyawannya jujur semua. Karyawannya takut sama Allah. Jadi kalaupun bosnya nggak ada, pada nggak mau ngambil duitnya. Kalaupun bosnya nggak ngeliat, kalau pelanggannya bayar langsung kepada karyawannya, nggak ada dikurangin sepeser pun, karena mereka udah ngerti yang haram itu nggak bakal berkah, begitu. Akhirnya yang untung siapa? Yang untung perusahaannya, yang untung pabriknya. Paham dong? Nah, itu dahsyatnya kalau kita ini memprioritaskan ilmu agama, ya. Nah, di sini diajarkan doa itu yang seimbang. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat apa maksudnya? Ai jannatan wa na'imaha, surga dan segala kenikmatannya. Tuh. Wa qina adzabannar, dan juga ya Allah lindungi kami dari siksa api, neraka. Nah, ini doa yang seimbang. Jadi dari 2 ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201, kita ambil kesimpulan. Boleh nggak kita doa minta dunia? Ya Allah, saya pengen motor, ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, saya pengen handphone. Boleh nggak? Ya Allah, saya pengen dapat kerja gajinya gede. Boleh nggak? Tapi jangan titik.
Supaya doanya seimbang, ya, ingat nih, tambahin 2. Tambahin apa? 2 doa ente. 1, ya Allah, ketika kau beri aku itu, berkahi pemberianmu. Berkahi, minta supaya diberkahi. Kemudian yang kedua, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Itu supaya doa kita seimbang. Jadi minta dunia boleh nggak? Boleh. Tapi kemudian jangan dititikin. Ya, jangan dititikin. Tambahin, habis minta dunia, ya Allah, berkahilah segala anugerahmu, berkahilah segala pemberianmu, dan ampuni dosaku. Nah, kalau begitu sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa Buya sampaikan kalau doa pengen berkah tambahin 2, berkahi, kalau doa pengen seimbang maksudnya tambahin 2, minta berkah, minta diampuni dosa. Kenapa? Coba kalau kita kasih titik, umpamanya ya Allah beri saya pekerjaan dengan gaji yang gede, titik, Rabbana atina fid dunya, itu kan begitu ya. Minta saya pekerjaan, ya Allah beri saya pekerjaan yang gede gajinya, titik. Dapat pekerjaan, gajinya gede. Karena gaji gede, dia jadi setia sama perusahaan. Karena setia sama perusahaan, akhirnya dia lebih mementingkan pekerjaannya. Sholat subuh enggak, sholat zuhur enggak, sholat asar enggak, sholat 5 waktunya akhirnya makin molor, makin kendor, lama-lama bolong-bolong, lama-lama ditinggal semuanya. Duit makin banyak, dunia makin datang, akhirat makin kabur. Mau begitu ente? Nah, makanya senikmat-nikmatnya kerja, senikmat-nikmatnya nyari duit, kalau kita kerja nyari duit makin taat kitanya. Itu udah nggak ada lagi yang paling nikmat. Dan serugi-ruginya orang makin getol nyari duit, makin jauh dari agama. Ruginya luar biasa. Nah, doa yang seimbang ini, ya, ini kan doanya seimbang nih. Doa yang seimbang hanya bisa dipanjatkan oleh orang yang seimbang juga otaknya dunia akhirat, begitu. Kenapa ada orang doa, ya Allah beri aku dunia, ya Allah, titik. Karena di otaknya hanya ada, betul apa enggak? Tapi kalau orang yang di otaknya dunia perlu, akhirat lebih perlu, dunia harus dicari, akhirat harus dikejar mati-matian, nggak mungkin dia doanya minta dunia doang, betul nggak? Pasti dia mintanya dunia dan akhirat. Nah, makanya dalam ayat-ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia menjadi 2. Nah, dari 2 jenis manusia inilah akhirnya muncul perilaku-perilaku yang berbeda, termasuk doa-doa yang berbeda. Nah, mana 2 jenis manusia itu? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai seperti ini antum nih. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Kata Allah, jenis orang yang pertama punya ciri-ciri, kalau ini yang kalau doa nih mintanya dunia aja ya. Kenapa dia bisa begitu? Ciri-cirinya gimana orangnya? 1 katanya. Ini golongan yang pertama nih, ciri-ciri dari golongan yang pertama. Kalau bicara dunia, kamu bakal kagum. Ah, begitu. Kalau bicara dunia, kamu bakal kagum. Bicara dunia apa aja? Tentang bisnis, tentang dagang, tentang usaha, begitu ya. Kagum. Begitu. Kenapa kagum? Karena kamu lihat apa yang dia bicarakan, dia lakukan. Saya bekerja keras untuk mencapai target-target saya. Kelihatan dia kerja keras untuk mencapai target. Akhirnya dia menjadi orang yang banyak duitnya, misalkan begitu. Tuh, kalau bicara dunia, bikin ente
kagum. Kemudian wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Kemudian itu semua disebabkan karena nomor 2 nih ciri-cirinya, golongan yang ahlud dunia ya, golongan yang ahlud dunia. Ciri-cirinya hatinya itu nggak demen sama agama. Hatinya nggak demen sama agama, dipakai kalau perlu aja. Kalau nggak perlu nggak usah atur-atur saya, begitu. Kalau saya perlu pakai agama, contoh lagi sakaratul maut, pakai agama. Lagi sehat mah jangan atur-atur saya. Saya mau joget, saya mau jungkir balik, itu hak asasi saya. Waduh, kira-kira begitu ya. Tapi kalau lagi sakaratul maut, udah hampir mati, baru deh tuh bacain yasin, tolong apa sih doanya, apa sih zikirnya, begitu. Ada manusia begitu tuh, kata Allah nih, kata Allah begini nih, orang ahlu dunia dia bakal pakai agama seperlunya. Jadi agama dijadikan prasmanan, agama dijadiin prasmanan. Ente kalau prasmanan gimana? Umpamanya ada ikan teri, ada ayam, ada daging semur ya, kemudian ada jengkol. Yang ente ambil yang mana? Hah? Yang nggak suka teri nggak bakal ngambil, dia ngambilnya yang dia suka. Umpamanya dia suka ayam, dia ambil ayam. Terinya nggak di, jangan, teri mah nggak enak. Nggak suka jengkol, jengkolnya nggak diambil. Nggak suka kredok, kredoknya nggak diambil. Saya suka sop, ambilnya sop. Dari semua hidangan yang ada di prasmanan, nggak semua diambil. Yang diambil yang doyan doang. Sama itu sama ahlu dunia terhadap agamanya. Orang ahlu dunia dia lihat agamanya yang perlu-perlu saja. Benar nggak kira-kira begitu? Benar nggak? Ya, kita pakai agama seperlunya aja. Umpamanya kalau saya mau kerja nyari duit, nggak perlulah sholat, gitu. Nggak perlu sholat, nggak perlulah sholat lah, gitu. Ntar begitu bangkrut, baru tahajud, kayak lupa lagi, ya. Allahu Akbar. Ini agama, cara beragama yang nggak bener, jangan sampai antum begitu, ya. Jangan pakai agama seperlunya, pakai agama itu seluruhnya, bukan seperlunya, karena agama bukan prasmanan, begitu. Itu sebabnya tuh ciri-cirinya ahlu dunia, hatinya nggak seneng sama agama, ya. Walaupun di KTP-nya dia agamanya Islam, gitu. Tapi dalam keseharian dia nggak demen kalau Islam tuh ngatur keluarganya, ngatur dirinya, ngatur anak-anaknya. Masa ginian aja diatur agama sih? Nggak seru lah. Kita juga kan punya pikiran, punya hak asasi manusia, begitu. Banyak pembenarannya. Begitu dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi tertekan, baru deh dia. Kira-kira sedih nggak kalau jenazahnya nggak disembayangin? Sedih nggak? Ada orang meninggal, jenazahnya nggak disembayangin, sedih nggak kira-kira? Sedih lah. Mau nggak kira-kira? Umpamanya orang tuanya meninggal, baru dia ikut aturan agama. Pak Ustadz, tolong dong disolatin ibu saya, gitu. Oh ya, kalau mau disolatin, ibunya dikafanin dulu, siap. Mandiin dulu, siap. Terus gotong ke masjid, ya. Habis itu panggil saudara-saudara ente bikin 3 saf, siap. Begitu ibunya minta disolatin, patuh banget. Begitu dilarang yang lain-lain, apaan? Enggak. Begitu hadirin sekalian. Ya, nauzubillah. Mestinya kita kalau tunduk sama Allah tuh tunduk semuanya, jangan sebagian. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasr wallahu la yuhibbul fasad. Kalau dia jalan, maksudnya jalan tuh kalau dia bergaul, maka dia akan melakukan kerusakan. Yang dia lakukan tuh kerusakan. Yang disebut merusak apa? Yang disebut merusak bukan hanya menghancurkan bangunan, bukan hanya merusak ladang. Yang disebut merusak itu adalah merusak moral agama. Itu yang paling bahaya.
Kaca pecah, bisa nggak dibenerin? Bisa. Kontan spontan, bisa bener lagi. Tembok dihancurin, bisa dibikin lagi lebih bagus. Ini buktinya Masjid At-Taqwa. Kemarin warna hijau, sekarang udah cakep. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang wakaf pahalanya mengalir ya. Tapi kalau moral agama dihancurin, efeknya luar biasa. Butuh bertahun-tahun untuk ngajak dia kembali ke jalan Allah, kan begitu. Tuh hadirin. Jadi orang ini dia bakal rusak, nggak mau di aturan agama, nggak mau. Wa idza qila lahu taqillah, kalau dibilangin taat dong sama Allah, takut sama Allah, akhadhathul izzatu bil ism. Dia akan merasa, wah buat apa saya takut sama Allah? Nah, gitu. Enggak, saya nggak mau. Kamu nggak boleh begitu. Wah enggak lah, nggak mau saya. Kamu, Allah tuh larang kamu, nggak usah. Oh iya, gitu. Ada al-izzah bil ism. Al-izzah bil ism itu kebanggaan berbuat dosa. Kebanggaan berbuat dosa. Ada orang-orang yang mati-matian bela maksiat ketimbang bela baca Quran selembar sehari aja. Nggak usah selembar sehari deh, setengah halaman sehari nggak mau dia bela-belain. Tapi maksiat dia bela-belain, berantem mau begitu. Ya Allah, untuk orang-orang seperti itu coba sebelum tidur renung ya. Ini umur saya sampai kapan? Hidup saya apa benar seperti ini? Nasib saya nanti di akhirat kayak gimana begitu? Apa saya nggak malu sama anak-anak saya? Kan gitu ya. Coba lihat tuh. Sejahat-jahatnya orang pengen anaknya jadi orang soleh, betul nggak? Bener nggak? Ada nggak orang jahat nyuruh anaknya, nanti bapak mati, kamu terusin jadi rampok ya? Ada nggak begitu? Nggak ada kayaknya. Kalaupun ada itu udah masya Allah tuh orang udah, ya bener nggak? Udah masya Allah itu orang. Kamu lanjutkan ya, lanjutkan warisan bapak. Apa? Tuh rampok tuh semuanya tuh. Nggak ada. Sejahat-jahatnya orang pengen anaknya soleh. Karena orang tua itu orang disaingin orang nggak seneng, kecuali disaingin anak atau bahkan dikalahin anak, girang malah. Betul nggak? Ente disaingin sama teman di kantor, nggak enak kita, wah saingan aneh nih, wah gitu kan. Tapi orang tua disaingin anak, cerita sama orang, Pak tahu nggak Pak, anak saya masya Allah bisa kayak saya nih sekarang, bisa dia bisa nyaingin saya, betul, wah luar biasa tuh. Kalau siapa? Kalau anak dikalahin bangga dia. Waduh, ibu-ibunya cerita, Bu tahu nggak Bu, anak saya kenapa? Anak saya sekarang masaknya lebih pinter dari saya. Saya nggak bisa masak itu, dia mah bisa. Nah, ya. Jadi orang tua tuh senang dikalahin, disaingin hanya oleh saking sayangnya tuh. Jadi kalau orang tuanya taat, dia pengen anaknya lebih taat, kan begitu. Orang tuanya soleh, dia pengen anaknya lebih soleh. Nah makanya hadirin sekalian, kalau sama maksiat itu, ya Allah, kalau lingkungan kita bebas maksiat, siapa yang untung? Ada lingkungan, ya, antum tinggal di lingkungan yang kalau ada maksiat langsung bergerak. Kira-kira siapa yang untung? Yang untung keluarga-keluarga yang tinggal di situ. Anak-anaknya bakal aman dari minuman keras, betul? Anak-anaknya bakal jauh dari narkoba. Anak-anaknya bakal terhindar dari perzinahan. Na'udzubillah, Allahumma ba'idna wa dzurriyyatina min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Allah jauhkan diri kita, keluarga kita dari berbuat seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ba'idna ya Allah. Kalau ada lingkungan bakal ada kemaksiatan, langsung dicegah, langsung ditindak. Semua yang ada di lingkungan itu harus bersyukur. Karena itu tandanya lingkungan itu ngejaga keluarga, ngejaga anak-anak kita, ngejaga kehidupan kita. Bayangin kalau satu lingkungan minum khamr dibiarin. Nih rumah sebelahnya minum khamr dibiarin, belakangnya minum khamr dibiarin,
Bapaknya kerja, emaknya sibuk di rumah, anaknya emang di rumah terus. Main nggak tuh anak? Main ke tetangganya yang minum khamar. Ya, lagi main begitu dikasih dia khamar, bisa nggak begitu? Akhirnya ketagihan tuh anak, yang rugi siapa? Bapak nggak ngajarin kamu minum khamar, kenapa kamu minum khamar? Loh, tetangganya jualan khamar. Di belakangnya pecinta khamar. Coba tuh. Tinggal di lingkungan perjudian, nggak dicegah sama masyarakatnya. Itu hak asasi masing-masing. Kita nggak boleh rewel, kita nggak boleh usil. Kalau mau judi silahkan, yang penting nggak ganggu saya. Kalau mau jual minuman keras silahkan, yang penting nggak ganggu saya. Kalau mau berzina silahkan, yang penting nggak ganggu saya. Bisa begitu? Bisa nggak kira-kira? Nanti yang berjudi itu main judi. Emang main judi sendiri? Ada main judi sendiri? Ada nggak? Makin banyak makin asik, begitu katanya. Ya, karena hasilnya makin, dapatnya makin gede. Dia undang orang-orang, ntar anak-anak mudanya ngeliatin deh. Wih, asik banget tuh ya. Kayaknya seru banget tuh, dapat duit, begadang. Fun banget tuh. Wah. Bahasanya apa? Wah, fun banget itu. Asik itu. Akhirnya nongkrong deh, nggak ikut judi, ngeliat doang. Wah, asik juga. Lama-lama ikut main. Aneh nggak mau taruhan ya, enggak. Cuman main doang, ikut main. Ih, asik ya. Udah taruhan deh. Ya, udah mulai main judi. Allahu Akbar. Ada perempuan masukin laki-laki bukan mahram, didiemin. Emang dosanya nggak kena yang lain tuh? Kena nggak? Kalau dibiarin kena. 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Kalau ngediemin. Coba. Dan bayangkan sama antum, kalau antum tinggal di suatu lingkungan yang membiarkan laki-laki bawa perempuan yang bukan mahram, nggak jelas nikah atau enggak, perempuan bawa laki-laki yang bukan suaminya, yang nggak kenal, pacarnya misalkan dibawa. Satu lingkungan itu begitu semua, aman nggak keluarganya tuh? Anak-anak perempuannya aman nggak? Anak-anak lakinya aman nggak? Buya tanya, siapa orang tua yang mau anaknya seperti itu? Makanya hadirin sekalian, kalau lingkungan kita itu sensitif sama maksiat, bersyukurlah kepada Allah. Karena orang-orang itu jaga lingkungan keluarga saya. Orang-orang itu jaga tempat tinggal saya, supaya tidak kena azab, supaya juga bisa menjaga akhlaknya, nggak berbuat dosa, nggak suka dengan dosa. Emang betah tinggal di lingkungan yang kanannya khamr, kirinya judi, depan belakang berzina, begitu aman nggak kira-kira tuh? Yang penting nggak ganggu saya. Mana bisa, emang di rumah diem aja? Hah? Kan pasti bergaul, betul? Nah, itu. Makanya hadirin sekalian, kalau ada lingkungan yang seperti itu, kita harus bersyukur. Dan jangan didiemin, pakai cara yang baik, pakai cara yang baik begitu. Ya alhamdulillah di lingkungan kita kan, alhamdulillah ya, di lingkungan kita ini umpamanya ada pernikahan begitu, udah pada paham, udah nggak ada maksiatnya, karena nggak ada manfaatnya, betul. Nikah itu bukan seremonial, nikah itu ibadah, ya kan? Orang tua pengen anaknya nikah, hidupnya sakinah, mawaddah, warohmah. Nggak pengen anaknya berantem, nggak pengen anaknya cerai, kan begitu ya? Supaya nggak berantem, nggak cerai, pakai apa coba? Pakai tuntunan agama. Kalau lakinya dia taat sama agama, perempuannya dia taat sama agama, insya Allah rumah tangganya adem. Beda kalau bajunya doang agama, hatinya nggak ada agama, runyam rumah tangganya. Harusnya bajunya agama nih, yang dia pakai bajunya agama, dalam hatinya juga agama. Nah sekarang umpamanya ada pernikahan, ya, ada pernikahan, hiburannya kan macam-macam bisa, kan begitu. Lagu daerah boleh nggak? Lagu daerah boleh nggak?
Boleh lagu daerah, umpamanya musik Jawa begitu ya. Apa namanya? Gamelan ya. Gamelan begitu. Disuarain gitu, atau Sunda begitu disuarain. Boleh nggak? Boleh. Kenapa harus maksiat? Kenapa harus maksiat? Sekarang coba lihat akadnya coba. Akad nikah itu pakai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya qulu jami'an, kata penghulunya, astaghfirullahal azim, suruh minta ampun dari dosa. Habis kelar akad, setel deh, bas. Biduanita naik, bajunya kurang bahan. Wah, hebat, ini baru sohor. Maksiat tuh namanya. Tuh dia injek akad itu. Akadnya itu diinjek-injek sama dia tuh. Akad itu aturan Islam. Akad itu aturan Islam. Kenapa pakai wali? Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Islam. Nah itu dia. Makanya ngambil agama jangan cuma kalau lagi perlu, lagi mau nikahin anak patuh. Siapin wali, ada. Siapin saksi, ada, 2. Begitu walimah, nggak boleh ada maksiat. Oh, ntar dulu. Nggak rame kalau nggak ada begituan. Nah, ntar dulu. Akadnya nurut, walimahnya nggak nurut. Dalam Islam, resepsi nikah itu walimah namanya. Hukumnya sunnah, Nabi yang suruh. Bahkan kata Nabi, wajib datang kalau diundang kondangan, kecuali kondangannya ada maksiat. Apa nggak cakep kalau walimahnya itu nggak pakai maksiat? Cakep kan? Didoain sama guru, sama orang soleh begitu. Ya Allah ya Rabbi, kenapa pakai maksiat? Anda juga kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Dibela-belain begitu, ngabisin 5 juta, 10 juta. Ya Allah, itu duit Masya Allah. Emangnya nggak ditanya sama Allah di akhirat? Buya, ini cuman seumur hidup sekali. Jadi mumpung seumur hidup sekali, justru seumur hidup sekali. Masa yang seumur hidup sekali itu kau kotori dengan maksiat? Nah ini hadirin sekalian ya. Mudah-mudahan bisa kita fahami ini. Nah itu jenis golongan yang keberapa? Yang pertama ya. Yang pertama itu ahlud dunia. Nah yang kedua secara singkat, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Yang kedua, ini orang ahlul akhirah. Kalau ahlul akhirah ini apa? Dia mau korbankan apapun untuk meraih ridha Allah. Itu cirinya. Dia mau korbankan apapun untuk meraih ridha Allah. Kata orang-orang, kalau pernikahan nggak pakai biduanita, nggak sohor ente, nggak rame, nggak bagus. Itu kata siapa? Kata siapa? Kata orang, keluarga, tradisi, budaya. Kalau ada maksiatnya emang perlu kita ikutin? Enggak. Sekarang Buya tanya, umpamanya nih, ada jenazah, seumur hidupnya dia suka ngelihat panggung-panggung yang ada biduanitanya yang pakai baju yang kurang bahan. Begitu meninggal sakaratul maut, kira-kira mau nggak kalau disetelin lagu itu? Mau nggak? Hah? Kalau lagi sakaratul maut nih, disetelin lagu itu mau nggak? Yang suka lagu pop, yang suka lagu pop, hati-hati tuh suka lagu pop. Ya, kenapa hati-hati? Itu banyak lirik-liriknya tuh yang pisah lah, yang cerai lah, kan begitu ya. Bahkan menuhankan kekasih daripada Allah. Ya, untukmu kuberikan segalanya. Apaan itu? Bukan segalanya. Gombal. Hidupku hanya untukmu. Wah, bohong. Gak usah begitu. Yang jujur-jujur aja. Yang perempuannya juga jangan mau digombalin. Kalau ada laki-laki begitu ngomongin, ente itu kelebihan.
Gombal, tahu nggak? Biasa-biasa aja kalau mau sama aneh. Bisa baca Quran nggak? Begituin. Udah nggak usah hidupku tuh segalanya. Bisa nggak baca Quran? Fatihahnya bener nggak? Kagak. Udah sono. Begitu. Ini baru hidupku untuk segalanya. Lagi makan, ingat kamu. Lagi minum, ingat kamu. Lagi di toilet, buang air, ingat kamu. Lagi lupa, bohong. Sehidup semati. Mana sehidup semati? Aneh belum pernah nemuin bininya mati, lakinya ikut nyungsep ke dalam kubur. Belum pernah nemuin begitu. Paling lakinya doain doang, ya Allah Neng, lu duluan ya Neng, bapak doa, abang doain ya Neng biar dapat surga. Begitu paling, betul nggak? Lakinya duluan, nggak ada bininya nyungsep ke dalam kubur. Bukan itu yang diajarin Islam ya. Yang penting ridho Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan bisa menjadi pedoman kita, yaitu pembahasan kita ini menjaga keseimbangan doa. Doa itu yang seimbang. Nah, yang seimbang itu hanya bisa dilakukan oleh ahlul akhirah. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan di dunia ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pakai agama kita ini bukan hanya pada saat kita perlu, tapi kita pakai agama seluruhnya. Dalam seluruh kehidupan kita diatur oleh agama. Siapa yang ngatur kalau diatur agama? Allah Subhanahu. Kira-kira kalau diatur sama Allah, bahagia nggak hidup kita? Berkah nggak hidup kita? Selamat nggak? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah. Pertama, mudah-mudahan keluarga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, mawaddah, warahmah, rukun di dunia, rukun di akhirat. Yang kedua, mudah-mudahan anak-anak kita juga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai godaan. Yang ketiga, mudah-mudahan keluarga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, meraih ridha Allah, bahagia dan selamat hidupnya fid dunya wal akhirah. Dan kita doakan yang keempat, mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di alam akhirat. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.